Kalau kita lihat nilai kumulatifnya, nilai total ekspor Indonesia selama bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2020, terlihat di sana bahwa total ekspor kita adalah sebesar 64,46 miliar US dollar. Kalau kita bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, berarti total ekspor Indonesia dari bulan Januari ke bulan Mei 2019 itu mengalami penurunan sebesar 5,96% dengan catatan bahwa share ekspor terbesar masih diduduki oleh bahan bakar mineral dengan kontribusi sebesar 13,34%, dan yang kedua adalah lemak dan minyak hewan nabati dengan kontribusi terhadap total ekspor sebesar 12,32%. Apa yang terjadi selama bulan Januari sampai dengan Mei, kalau kita melihat golongan barang HS 2 digit, kita bisa lihat di sana bahwa ada banyak golongan barang utama HS 2 digit yang mengalami pertumbuhan negatif. Misalnya kalau kita lihat bahan bakar mineral, di sana mengalami penurunan sebesar 15,70%. Fenomenanya agak berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Pada bulan Mei 2020 ini, volume ekspor batubara kita turun 8,17%, dan kemudian karena harga batubaranya juga mengalami penurunan, sehingga total nilai ekspor batubara kita juga mengalami penurunan 17,24%. Kemudian kalau kita lihat di sana kendaraan dan bagiannya, di sana juga mengalami penurunan 20,52%. Demikian juga untuk karet dan barang dari karet. Kembali untuk karet ini harganya sebetulnya naik, tetapi volumenya itu mengalami penurunan 27,04%. Kalau kita bandingkan month to month, itu mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat sebetulnya masih ada beberapa ekspor non-migas kita yang tumbuh cukup bagus, diantaranya adalah besi dan baja, di mana tumbuh 36,35%, dan yang pertumbuhannya paling besar di sana adalah ekspor logam mulia, perhiasan dan permata yang tergabung di dalam HS 71. Kalau kita melihat total ekspor Indonesia Januari-Mei 2020 menurut sektor, kita bisa melihat di sana bahwa semua sektor kecuali pertanian itu mengalami pertumbuhan negatif. Ekspor migas kita tumbuh negatif 34,93%, kemudian industri pengolahan mengalami pertumbuhan negatif 0,08% kumulatif. Demikian juga untuk tambang 21,02%, sementara ekspor pertanian selama Januari-Mei 2019 pertumbuhannya cukup menggembirakan sebesar 5,63%, meskipun kontribusi dari pertanian kepada total ekspor masih kecil, yaitu sebesar 2,22%. Kalau kita lihat per negara, komposisinya tidak jauh berbeda, bahwa ekspor utama kita masih tertuju ke Tiongkok, di mana ekspor kita ke Tiongkok ini menyumbang 17,04%. Dan kalau kita lihat pada bulan Mei 2020 ini, ekspor terbesar ke Tiongkok diantaranya adalah besi dan baja, bahan bakar mineral, serta pulp dari kayu. Kemudian posisi kedua masih diduduki oleh Amerika Serikat, di mana ekspor kita menyumbang 11,84%. Dan di sana komoditas utama yang kita ekspor ke Amerika pada bulan Mei 2020 itu diantaranya adalah mesin dan perlengkapan elektrik, pakaian dan aksesoris bukan rajutan, maupun pakaian dan aksesoris bukan rajutan. Jadi komposisi ini tidak banyak berubah, karena untuk merubah komposisi ekspor memang membutuhkan waktu yang panjang, meskipun dengan catatan sekarang pemerintah sedang berupaya gencar untuk meluaskan diversifikasi pasar maupun produk, tetapi karena adanya COVID menjadi sebuah tantangan yang luar biasa dan menjadi PR besar buat kita semua. Sekarang saya masuk ke impor.
Total nilai impor Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 8,44 miliar US dollar. Posisi ini kalau kita bandingkan dengan total impor pada bulan April 2020 berarti menurun sebesar 32,65%. Dan penurunan ini disebabkan karena penurunan impor migas sebesar 23,04%. Untuk non-migasnya juga mengalami penurunan yang lebih dalam 33,36%. Total nilai impor pada bulan Mei 2020 ini, kalau kita bandingkan dengan total nilai impor pada Mei 2019, Y on Y, menunjukkan bahwa impor kita pada bulan Mei 2020 ini turun tajam sekali, yaitu sebesar 42,20%. Dengan catatan impor migasnya mengalami penurunan hampir 70%, sementara impor non-migasnya mengalami penurunan 37,34%.